Good morning guys, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan fokus untuk mindahin semua barang-barang yang ada di garasi ke Mobile Attic yang sudah kita persiapkan. Karena kita ada bikin agreement sama new buyer kalau mereka minggu depan, karena kan mereka udah sign kontrak ya sama kita, dan kita setuju karena mereka itu pindah dari state lain, dari is it from Alabama, Pep? They're from Alabama or Idaho. Oh ya, jadi karena mereka itu dari Alabama dan mereka sudah kayak bawa semua barang-barang mereka, daripada mereka nyewa storage, jadi lebih baik mereka taruh barang-barang mereka di garasi kita. Makanya kita mau pindahin semua barang-barang yang kita punya di garasi ini, sama nanti ada beberapa yang masih di dalam rumah, ke Mobile Attic. Dan jujur li, beberapa minggu sebelumnya itu kita sempat galau jadi pindah atau enggak, karena kita belum menemuin buyer sama sekali untuk rumah ini. Meskipun kita udah siapin saving, kita akan gunain semua saving kita untuk down payment rumah yang baru, tapi kita tuh kayak masih agak khawatir gitu, nah karena bakalan kepake semua saving kita untuk down payment rumah yang baru. So, dan puji Tuhan banget, it's a miracle, suddenly someone agree untuk beli rumah ini, meskipun harganya jauh dari yang kita expect, but at least kita nggak perlu khawatir lagi pada saat kita mindah untuk ngejual rumah ini dan bayar mortgage 2 sekaligus. So right now we're gonna focus on moving everything in this garage. So see you around guys. Hai guys, jadi sumpah ini seharian, ini hari Senin tanggal 7 November 2022, dan karena kita mau closing minggu depan hari Senin, dan kita ada bikin perjanjian sama buyer kita bahwa mereka akan tempatkan barang-barang mereka, karena mereka itu dari Alabama. Kita bikin perjanjian mereka boleh taruh barang-barangnya mereka di garasi kita. Makanya hari ini full day aku ngebersihin, fokus untuk ngeluarin dan ngebersihin semua barang-barang kami dari garasi, supaya si buyer ini bisa taruh barang-barang mereka. Dan sumpah ini aku ngos-ngosan karena aku nonstop dari pagi. Si Daniel juga sempat bantuin tadi, habis itu jam 11 dia sudah mulai kerja lagi. Dan aku pengen kasih tunjuk ke kalian gimana kondisi rumah kami sekarang. Lihatlah, ini di dapur benar-benar kayak kapal pecah, karena untungnya kita sudah ngangkatin sofa kita yang gede itu dan kita masukin ke Mobile Attic. Sudah kosong. Terus tadi juga kita taruh drawer yang di sini, kita pindahin ke Mobile Attic. Dan aku akan kasih lihat ke kalian garasinya sekarang kayak mana. Oi, semua anak-anakku tidur. Enak banget sih mereka ini, gak ada kerjaannya. Dan bisa kalian lihat nanti garasinya seperti apa. Lihat, kosong melompong. Ini garasinya aku biarin terbuka dulu biar udaranya. Nah, jadi kita ada pindah beberapa barang ke Mobile Attic itu di sana. Dan tada. Oke, dan sekarang aku mau melanjutkan lagi karena ini sudah hari Jumat ya guys. Jadi aku tuh kayak semakin ribet dan semakin pusing dengan barang-barang yang masih menumpuk dan belum aku masukin di kotak-kotak biar lebih gampang ditransportnya. Tapi aku mau cerita sedikit ya, memang jadi kan buyer kita ini akan masuk hari Rabu. Jadi kita pindah tanggal 15, mereka akan masuk tanggal 16. Dan mereka mempercepat masuknya karena mereka nggak pengen kayak bayar tempat untuk tinggal gitu, nah karena mereka sudah ada di kota ini, di Spartanburg. Dan kemarin hari Senin, jadi
kalau misalnya kalian pernah baca blogku ya, kalau di Amerika itu untuk beli rumah itu, misalnya kita ajukan pinjaman dari bank, tahap-tahapannya itu agak panjang ya guys ya. Pertama kita harus ajukan kayak pre-approval gitu, nanti dari bank akan periksa latar belakang keuangan kita, apakah kita kredibel, berapa jumlah nominal yang mereka bisa pinjamkan ke kita berdasarkan credit score dan financial history kita. Nah terus habis itu si bayarnya itu kan mereka sudah dapat pre-approval dan lain-lain. Nah tahap berikutnya itu mereka lakukan inspeksi. Nah inspeksi ini sendiri merupakan tahap awal atau kayak pengamatan visual yang dilakukan oleh profesional. Jadi mereka akan datang ke rumah kita, terus habis itu mereka cek apa-apa aja sih di rumah ini yang perlu perbaikan gitu. Misalnya kayak sistem airnya, plumbingnya, AC, terus habis itu misalnya kayak di pintunya ada yang rusak, ada termite segala macam. Dan setelah itu kan itu dilakukan hari Senin ya, dan kita dapat report inspeksinya itu kemarin. Dan di report inspeksinya itu mereka ada bilang misalnya mereka si pembeli ini minta tolong dong ini dibaikin di misalnya AC-nya, atau misalnya gutternya, apa sih namanya itu gutter, kayak talang airnya tuh dibersihin karena banyak dedaunan. Terus habis itu misalnya pintunya tuh engselnya rusak, mereka minta diperbaikin. Nah cumanya bagusnya karena inspeksi ini bisa dibilang kayak bisa dinego gitu ya, dan kita akhirnya bilang ke buyer kita nggak mau baikin permintaan mereka, kita nggak akan penuhi permintaan mereka, tapi kita kasih kulkas kita. Jadi kita tinggalin kulkas kita yang besar itu. Sini aku kasih lihat. So, jadi memang sih gampangnya jual beli rumah di Amerika itu ya, kita tinggal bilang maunya kita gimana, dan kalau si pembeli setuju dengan terms yang kita ajukan, that's it, kita bisa move on untuk jual rumah ini. Jadi kulkas ini kita akan tinggal sebagai bentuk kompensasi untuk nggak perbaikin apa yang mereka minta. Oke guys, jadi kulkas ini harganya sekitar $2.500, jadi sekitar 20 jutaan gitu. Tapi waktu itu Daniel belinya pas ada diskon karena ada kayak small defectnya di sini. Dan ini kita tinggalin untuk si buyer dengan persyaratan kita nggak akan perbaikin apapun lagi. Dan puji Tuhannya mereka tuh setuju karena mereka memang kayaknya lagi buru-buru banget mesti pindah. Dan setelah itu, setelah inspeksi, hal berikutnya akan mereka lakukan yaitu adalah appraisal. Nah appraisal ini sendiri, hal berikutnya yang si buyer ini akan lakukan adalah appraisal. Jadi intinya kayak gini ya, kalau beli di rumah di Amerika non cash itu harus ada pre-approval, harus ada inspeksi, harus ada appraisal. Karena ini rumah jatuhnya rumah second ya, bukan bangun baru. Sedangkan kalau new construction itu bisa juga kita ajukan pinjaman dari bank. Tapi aku nggak akan bahas di sini karena yang proses yang kita alami sekarang itu beli rumah bekas intinya, tapi dengan menggunakan cicilan dari bank. Dan berikutnya yaitu adalah inspeksi. Nah appraisal ini artinya nanti si pihak independen akan melakukan penaksiran harga rumah. Itu biasanya berdasarkan tipe rumah, lokasi, dan kemarin tuh ada kayak mas-mas gitu ganteng dan si nasi ngintilin dia kemana-mana dong. Jadi nanti ditaksir berapa harga rumah ini. Misalnya nih kita taruh di market dan kita sudah setuju sama si pembeli harga rumahnya 100. Dan ternyata setelah ditaksir harga rumahnya 150, kita tetap jual rumahnya 100. Kenapa? Karena itu sudah disepakati di awal. Akan tetapi jika appraisalnya kurang dari 100, misalnya 75 gitu ya, kita wajib turunin harga. Atau bisa dibilang kayak negosiasi ulang lagi gitu. Nah berapa nilai yang akan kita terima, penawaran yang akan kita terima dari buyer. Karena sama kayak rumah yang kita beli di Georgia, jadi tuh harganya misalnya kayak 200 gitu ya. Ternyata harga pas ditaksir harga rumah itu 200 lebih. Nah si penjual nggak berhak untuk naikin harga. Jadi misal harganya lebih tinggi, mereka nggak boleh naikin harga. Tapi jika harga appraisalnya lebih rendah, nilai appraisalnya lebih rendah, mereka wajib negosiasi ulang harganya. Dan karena ternyata nilai rumah yang di Georgia itu lebih daripada yang kita beli gitu, yang kita tawar, jadinya tuh jadi instant equity gitu ke kita. Instant equity itu apa? Jadi instant equity itu nilai rumahnya itu sudah berapa ya? Misalnya kita belinya 150 gitu, ternyata harga rumahnya 250. Nah, instant equity 100-nya itu atau selisih harganya itu yang akan jadi jaminan buat di masa depan gitu.
misalnya kita mau jual lagi atau kita mau jaminkan di bank kayak gitu ya guys ya. Dan saat ini sudah hari Jumat, kita mau coba fokus untuk packingin, benar-benar kayak bersihin semua ruangan jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal, karena si buyer akan masuk di hari Rabu. Dan please kasih aku positive vibe dari dimanapun kalian berada, karena aku benar-benar capek banget. Oh Tuhan, ini kayak aku tuh sebenarnya capek banget, nggak pengen pindah gitu, karena aku sudah senang di sini, sudah tahu lokasinya gimana. Terus kita baru beli semua appliance itu baru, tapi itulah ya namanya ya, kalau kita dapat kesempatan kenapa nggak diambil. Jadi kita memutuskan untuk pindah, meskipun di tempat yang baru kita nggak tahu nanti kedepannya gimana, tapi emang butuh time sih untuk ngejust keluarga kita lagi di tempat yang baru. So anyway, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah dengerin aku curcol pagi hari ini. Dan seperti biasa janjiku, aku akan kasih lihat kalian tentu saja rumah yang baru kayak apa. Agak sedikit jangan berekspektasi tinggi-tinggi, tapi menurutku yang bikin kita jatuh cinta sama rumah itu ada beberapa hal gitu ya. Kalau Daniel karena dia suka ininya, karena aku suka yang ininya, jadinya kita meet in the middle dan akhirnya kita setuju untuk pindah. So guys, thank you so much for watching dan sampai jumpa. Jangan lupa like-nya ya guys.